Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman Jawa. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikata. Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Galuh yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Siwa kembali mendapat dukungan kerajaan.
setelah dinasti Sailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Medang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Siwa. Pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambhu. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang berasal dari tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha. Siwagraha berarti rumah Siwa atau Siwalaya. Siwalaya berarti rumah Siwa atau kerajaan Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagraha sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalihkan aliran sungai di dekat candi. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah aliran sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat ketat dengan candi, sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang memotong kelokan sungai dengan sumbu utara selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas untuk pembangunan serangkaian candi perwara atau candi-candi pendamping. Beberapa arkeolog percaya bahwa patung Dewa Siwa di Garbagriha atau ruang utama candi adalah reinkarnasi dari Raja Balitung sebagai patung inkarnasi.
kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram. Berikutnya seperti Sri Maharaja Dyadaksa dan Sri Maharaja Dyatulodo, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi agung Kerajaan Mataram, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung. Pada masa kejayaannya, para sejarawan menduga bahwa ratusan Brahmana dan pengikutnya berkumpul dan tinggal di halaman luar candi ini untuk mempelajari Weda dan berlatih meditasi, melakukan berbagai kegiatan ritual dan upacara hidup. Sedangkan Royal Center atau Keraton Mataram akan berlokasi di suatu tempat dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 930 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sinduk, seorang pengikut dinasti Isyana. Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Pemindahan kerajaan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sinduk kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi sekitar 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lain yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki, sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi besar pada abad ke-16. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitarnya. Candi Durga dan patung-patung di bangunan utamanya telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, yaitu tentang legenda Roro Jonggrang,
Setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, namun mereka tidak mengetahui konteks sejarah Candi Prambanan yang sebenarnya. Siapa rajanya dan kerajaan mana yang membangun monumen ini. Dengan imajinasi lain, penduduk setempat membuat dongeng atau lokal dari cerita rakyat untuk menjelaskan asal-usul keberadaan candi-candi tersebut. Penuh warna dengan kisah-kisah indah raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh roh jin dan setan dalam satu malam, dan putri-putri cantik yang dikutuk menjadi batu. Legenda Candi Prambanan dikenal dengan kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733 Masehi, candi ini ditemukan oleh C. Alons sebagai seorang arkeolog yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia selama pendudukan Inggris di Jawa. Sekitar waktu itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor di bawah Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan kuil tersebut. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terbengkalai selama beberapa dekade. Tidak ada penggalian serius yang dilakukan pada tahun 1880-an, yang sayangnya menimbulkan banyak penjarahan patung dan batu dari kuil. Kemudian pada tahun 1855, John William Jasmine mulai membersihkan dan membuat batu dan kotoran dari ruang kuil. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi ditumpuk di sepanjang sungai Opak. Arca dan relief candi diambil oleh Belanda dan digunakan sebagai hiasan taman. Sedangkan penduduk asli menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Restorasi dimulai pada tahun 1918, tetapi upaya serius yang sebenarnya dimulai pada tahun 1930. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Heert mempertahankan bagian yang kemungkinan akan runtuh. Pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh kantor Purbakala di bawah P.J. Perquin, lebih sistematis menurut kaidah arkeologi. Seperti diketahui, para pendahulunya melakukan pembongkaran dan pembongkaran ribuan batu secara sembarangan tanpa memikirkan upaya pemugaran. Pada tahun 1926, Den Haan berlanjut hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931, ia digantikan oleh Insinyur V.R. van Ormond sampai tahun 1926. Kemudian diberikan tugas mengarahkan rehabilitasi kepada putra Indonesia, dan ini berlanjut sampai tahun 1993. Upaya restorasi berlanjut hingga hari ini. Pemugaran Candi Siwa, candi utama komplek, selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Beberapa bagian candi telah dipugar menggunakan batu baru karena banyak batu asli dicuri atau digunakan kembali di tempat lain. Sebuah kuil hanya akan dipugar jika setidaknya 75 biksu batu asli masih ada di sana.
Akibatnya banyak pagoda kecil yang belum dibangun kembali dan hanya terlihat struktur utama bangunan saja. Sekarang candi ini termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Status ini diakui oleh UNESCO pada tahun 1991. Beberapa bagian dari Candi Prambanan saat ini sedang dipugar untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa ini merusak beberapa bangunan dan patung. Candi Sewu terletak di kompleks Candi Prambanan, tepatnya di sebelah utara dari Candi Prambanan. Candi Sewu berada 800 meter dan candi ini dikenal dengan nama Candi Sewu. Kata Sewu artinya 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan candi ini berkaitan erat dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, di mana untuk meminang Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso harus membuat 1000 candi dalam semalam. Namun berdasarkan prasasti yang ditemukan, nama asli dari Candi Sewu ini adalah Prasada Wajrasana Majusri Gra. Candi Sewu memiliki corak kuda. Oleh sebab itu, pada masa dinasti Sailendra, Candi Sewu menjadi pusat ibadah umat Buddha. Berbeda dengan Candi Prambanan yang memiliki corak Hindu. Walaupun begitu, kedua candi yang bersanding ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu keharmonisan tercipta antara kedua penganut agama Hindu dan Buddha.
memahami sejarah dari Candi Prambanan menjadikan kita untuk menambah wawasan baru mengenai latar sejarah dunia, mengenai situs kuno berupa Candi Prambanan yang menjadi situs dunia yang harus kita jaga dan mengetahui perkembangannya yang jarang kita ketahui sebagai orang awam, dan menjadikan kita untuk turut andil dalam menjaga kelestariannya, karena kita juga merupakan bagian dari sejarah yang sedang berlangsung. Demikian bahasan Candi Prambanan. Terima kasih atas perhatian dari semua yang menyimak. Di pintu keluar dijual banyak makanan, pecel-pecel dan lain-lain. Nah, ini pecelnya udah habis, kita padu satu set. Oke. Penjualan souvenir di pintu keluar. Serba 1.000.